yang alhamdulillah sudah bersama kita, yang kita sama-sama hormati dan muliakan Pimpus Muslimat Nahdlatul Wathon, pimpinan pusat Muslimat Nahdlatul Wathon, yaitu Ummi Hajjah Lalu Sifaun Nufus Bijanisi Ummuna Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid, yang alhamdulillah sudah ada bersama kita. Nama beliau niki adalah Hajjah Lalu Sifaun Nufus, yaitu cara bahasa Sasa kan pengobat hati. Orang-orang yang susah silahkan cerminkan beliau, lihat beliau itu. Jadi alhamdulillah sesuai dengan namanya, yaitu pengobat hati kita semua, wabil khusus muslimat yang ada di tempat niki. Jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon yang alhamdulillah ada wakil sekretaris, ada bendahara umum Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Muhammad Tohri Al-Mukarram, Al-Ustaz Nurholis Muslim MPD, dan begitu juga Ketua Lazah Nahdlatul Wathon yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Zakaria, Tuan Guru Haji Zakaria daerah Lalu. Begitu juga alhamdulillah Ketua ISNW yaitu Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathon Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Mugni MKom. Beliau ini namanya sedikit tapi gelarnya lebih panjang daripada namanya. Karena terlalu sering kuliah, pekerjaannya hanya kuliah terus, sehingga sampai melewati gelarnya, melewati namanya sendiri. Luar biasa. Nah begitu juga pengurus wilayah, pengurus daerah, dan semua kaum muslimin muslimat hafizakumullah. Saya kalau mempergunakan bahasa Indonesia ini agak sedikit saya biasa menyampaikan, karena belum terlalu fasih bahasa Indonesia, sekalipun ada di Indonesia ini. Bahasa Sasak ya baru ini lampah hidup. Yang pakai bahasa Sasak kado bahasa Indonesia lagi. Bahasa campuran. Ya alhamdulillah kalau diizin campuran saya bersyukur sekali. Ya alhamdulillah jamaah kami datang dari Lombok, utusan pengurus besar Nahdlatul Wathon. Yang saya sendiri ini datang membawa yaitu Majelis Dakwah Hamzan Wadi II sebagai pengurus Majelis Dakwah Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon, yang alhamdulillah majelis niki dulu mulai ada pada zaman Maulana Syekh. Majelis Dakwah Hamzan Wadi dulu namanya, sekali sebulan diadakan di Bancor majelis ini, dan dilanjutkan oleh cucu beliau yaitu Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Majelis Dakwah Hamzan Wadi II yang diadakan sekali seminggu, yaitu hari Rabu sore, yang jamaahnya niki jamaahnya hampir mungkin sampai sekitar 4.000 atau sampai 6.000 lah yang hadir setiap minggu, sampai penuh tempat itu. Mungkin Pelenggi bisa membuka di NW online ya, NW online. Oh, NW official ya, salah saya ini. NW official. Nah, kurang terlalu paham lah yang begitu. Karena sebagaimana ya katanya seorang ulama yang luar biasa menyanjung seorang ulama yaitu Adi Ibni Hatim At-Ta'i, bi abi hiktada adiyun fil karami wa man yusyabih abahu fama zalam. Ada seorang ulama yang menyanjung, artinya bait syair yang tadi itu arak seki ulama sanjung searan Adi Ibni Hatim At-Ta'i. Dia mendapatkan kemuliaan, menjadi orang mulia karena mengikuti cara-cara daripada generasi terdahulunya. Itu yang mau dilanjutkan oleh Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani, mengikuti cara-cara
orang tuanya, wabil khusus yaitu kakek beliau, guru besar kita semua, Tuan Guru Kiai Haji Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Apa yang beliau tinggalkan beliau teruskan dari sisi cara-cara daripada Maulana Syekh dulu, termasuklah pengajian-pengajian, begitu juga dalam membangun madrasah, selalu mengikuti cara-cara daripada Maulana Syekh, yaitu membangun madrasah biasa ada saja rezeki-rezeki yang masuk. Tapi alhamdulillah dari Bapak Kepala Desa dan Bapak Wakil DPR itu mohon untuk dicatat baik-baik oleh masyarakat yang ada di tempat ini, kalau bisa ditagih nanti itu kalau tidak ada yang keluar ya. Dicari ke rumahnya. Nah niki begitu cara para ulama-ulama kita pada zaman dulu. Maka orang yang serupa wa man yusyabih abahu fama zolam, kalau yang sama dengan cara orang-orang tuanya, itulah namanya orang-orang yang tidak zolim. Selain cara ganti dengan doa, dia dengan zolim menurut. Tapi yang sama dengan cara orang tuanya, yaitu dalam melakukan kebaikan-kebaikan, itulah namanya orang-orang yang tidak zolim. Ini katanya ulama, waman yusyabih abahu fama zolam. Maka mari jamaah, Maulana Syekh banyak meninggalkan kita kebaikan-kebaikan. Tentu kita harus ikuti cara-cara kebaikan tersebut, wabil khusus dalam berjuang, yaitu dengan organisasi ini membangun madrasah segala macam. Alhamdulillah mau dibangun lantai 3. Nah itu maksudnya para ulama-ulama. Maka mari kita ikuti apa yang ditinggalkan oleh para guru-guru kita, sehingga kita akan mendapatkan curahan berkah yang mengalir kepada kita semua dengan mengikuti cara-cara guru. Nah oleh karena itu, inilah yang dibangun oleh Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, yaitu guru besar kita semua, kemudian dilanjutkan oleh cucu beliau, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad lalu gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Dari cara-cara paku, cara-cara dengan bawaan, ia isi turut kembeen, karena memang yang sangat mirip namanya dengan kakeknya itu beliau. Rata-rata keturunan Ummuna Hajjah Siti Rehanun ini diberikan namanya itu oleh Maulana Syekh. Termasuklah tadi yang sampaikan Ummi Hajjah Lale Syifaun Nufus itu diberikan oleh Maulana Syekh. Makanya kalau susah-susah, lihat saja beliau, insya Allah hilang susah kita. Itu artinya, itu bahasa itu luar biasa ya. Silahkan yang susah pandang beliau, yang pakai kacamata panggil itu yang pakai kacamata apa nih kanan saya itu ya. Bukan abah yang pakai kacamata. Begitu juga Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji lalu gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Beliau sebelum dikasih nama itu Muhammad Zainuddin Ats-Tsani, sendik mantebe, setiap hari katanya Maulana Syekh itu menggendong cucunya ini. Setiap hari dilihat sampai setelah dilihat 7 hari itu baru beliau tanya, kalau mencari bahasa Pancor niki melim ganti aku ki, atau bahasa Tite mau ganti saya anda. Ini Maulana Syekh ini kan aneh, masa anak kecil baru lahir ditanya. Tapi anehnya anak kecil ini nganggu. Apa bahasa Tite sih nganggu? Apa bahasa kita? Bahasa Indonesia Raya kan? Oh iya manggut ya. Bahasa Indonesia Rayanya itu manggut, nganggu. Yang kan masih umur pitu jelo. Coba pelengih deketuan umur pitu jelo, paham tak dong nih? Dek ngerti. Ini memang anak kecil ini dari kecil sudah paham pembicaraan orang tua. Makanya setelah itu diberikan nama dengan nama lalu gede itu kan nama dari bapaknya, Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Disebutkan Zainuddin yang kedua. Nah itu kenapa? Itu sejarahnya.
diminta angkat ke ketua, dia paham apa yang diucapkan oleh papunya, baru Maulana Syekh menurunkan namanya sendiri kepada cucunya ini, sehingga cara-cara cucunya ini, cara-cara cucunya yang sekarang mengikuti cara-cara itulah yang disebut waman yusyabih abahu fama zolam. Orang yang serupa dengan cara orang tuanya, yaitu generasi yang awal itu namanya orang-orang yang tidak zolim. Mafhum mukhalafahnya dalam ilmu tafsir itu namanya ya yang sebaliknya ya namanya orang zolim. Maka alhamdulillah jamaah muslimin muslimat hafizakumullah, Nahdlatul Qaton kita ini alhamdulillah sudah luar biasa berkembang begitu pesat. Mudah-mudahan berkah beliau mengalir kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di dunia wal akhirah. Itulah harapan supaya maksud kita kumpul di tempat ini membangun madrasah. Adik satu kumpulan lemak kanca ulama-ulama niki. Selebihnya untuk apa? Lamun kepeng benang harta benda wasungih doang bacur lete. Coba kita lihat orang kaya saja semuanya, masa hal-hal seperti ini tidak bisa dibangun? Coba batu baran, kelelah nangkut segala macam kan. Nah oleh karena itu jamaah luar biasa, mudah-mudahan kalau dunia darah batur kurang dua niki bagus-bagus bang, kiring kelambin bagus-bagus saja, tidak ada kelihatannya yang tidak bagus. Ini membuktikan luar biasa orang sini harta bendanya itu banyak. Nah lamun dia tahu bangun sasolahannya jasang lah pelih julun Allah Ta'ala lemak ndak sademen julun Maulana Syekh ketuan bermi akan beli jari isi menuh ni lemak nyala ya karun lo mati hidup balik tuh nih kan susah. Ini bahaya. Maka mari kita bangun ini semua dengan ikhlas mengikuti guru-guru besar kita semua agar kita dikumpulkan bersama beliau. Itulah harapan kita karena tiang mukadimah ya yang sedikit saja menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengajian inti atau siraman rohani sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Lalu Hanif Hasri Siram. Kepada Al-Mukarram kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal zakirin, hamdal mustaghfirin bil ashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin wa
انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah masih hidup jamaah. Masih hidup jamaah. Apa ada itu? Hah? Apa ada itu? Betul. Masih betul suami itu. Apa ada itu? Oh, orang jauh ini. Alhamdulillah jamaah Namian. Haji anak salah ini ki. Entah dah ya. Iya, cuma iya baca ngalah masih gagahan. Gitu, gagahan lah aja. Masih perang, ngelek kelor selepau tadi ini dia. Naik. Makin jaya ini kamu kaca, makin. Lagu iya, sepenate. Tak kelihatan berkaca kan ge? Berkaca ni dia tahu dia berkaca lantarannya kita lah. Kalau berkaca je alhamdulillah. Dah lagi naik muni, nyopir tahun tu. Sopir motor ke jelo, motor ke malam, wah, aduh. Lagu mana lain motor ke malam je. Ke jelo lain, ke malam lah. Lain, masa ke jelo berode, mau ke malam berdua. Motor. Yang motor ke jelo berode, motor ke malam berdua. Mobil siang punya roda, mobil malam punya penggoda. Mobil siang pandai melaju dan bisa punya roda. Mobil siang bisa melaju dan punya roda. Mobil malam pandai melaju, pandai menggoda. Ada. Alhamdulillah. Jamaah Namian, ye wah tada niki kekuat deh Jawa Timur niki. Jawa Timur. Biar ada. Kalimantan Timur bega keren teh. Termasuk di sini alhamdulillah pernah datang Syekh Majid Said sedang rapat di sini. Bismillah sila niki madrasah Nahdlatul Watan. Kati tahu apa cari? Berdua doang saya sila. Alhamdulillah beliau para guru dan rapat sila niki saya datang niki sila ngamin. Keluar sampai ngamin. Alhamdulillah dengan doa beliau mungkin alhamdulillah bertambah bangunan. Naik mesin bangunan dulu masih kayu-kayu. Makin alhamdulillah mulai beton niki ada suatu keberhasilan niki alhamdulillah bareng-bareng munajat Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi ingat kita di Nahdlatul Watan. Kami benihan Nahdlatul Watan terus ya kami benihan Nahdlatul Watan yang setia mengangkat hingga menjela jauh dan bangsa seluruh bersatu raka. Karena yang tahu cupaan. Tak kelihatan memang lain kan. Nano. Alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Niki apa namanya bendera Nahdlatul Watan dan bertulis NW di bawahnya dan dari zaman dulu zaman Moses sampai sekarang. Manik Allah Subhanahu wa taala faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang mengganti dengan yang lain setelah dia tahu dan lihat dan dengar, maka dosanya kepada orang yang merubahnya. Di Quran niki jawab niki faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jamaah hadirin yang berbahagia, marilah dalam kesempatan yang sebelum hujan ini dan jadul ini dan ini hujan ini yang menyampaikan
ada berapa bait syair yang dari seorang ulama yang namanya Zainuddin juga namanya. Mana Zainuddin mana ya sebut Zainuddin doang. Mulanya hebat Zainuddin ini. Zainuddin Al-Malayvari dari India itu mengarang sebuah syair mengatakan begini. Walikulli wahidihim tariqum min turuq yakhtaruhu fayakunu min dawasila sajulusi bainal anami murabbiya wa kasratil awradi was sawmis salah wa khidmatil linnasi wal hamlil hatab bimuhassalin bitasadduqin bimuhassalin mutamawwila. Lagu niki lagu aranjak di tau lagu suarin lebih kelinjang lagu arah itu mah ande te surah suara ande te joketi betul keruk soneta irama Roma irama bet kantu ya solah suara arah itu mah ande nya solah suaranya nah maka yo syukur sandi solah suara kan puasa kedung lagu ya sangso namun anu ya namun ya di sekolah aja sekolah sang lain nih mau ngodot dulu kan ngodot lain dalil ngodot lain di ngodot lain pasir dengan ngodot rokok doang arak di surga mau milih ngodot toh di api neraka di bawah api tolek surga luwe rokok lagu di nara api laut milih lalu ngodot lalu jok neraka dan sedut rokok saya itu sedut rokok itu dia api nih klaim terus nah ini ngasangan di ngodot ini ngasangan ngodot ya di mana nah iya dong ngodot tuh lagi surga sandi nara api itu aja hebat nangka jadi rokok surga di nara api lagu hebat nah ini ya dong ngasangan ngodot ya dia tak ngodot kali api dulu dong ini. Dari maksud daripada sabar niki jamas namanya walikulli wahidihim tariqum min turuq yakhtaru fayakun min zawasilah. Bagi tiap-tiap orang itu mempunyai jalan-jalan sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda cara kita. Namun di dalam Al-Quran walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi tiap-tiap orang mempunyai jalan-jalan tersendiri untuk kebaikan, maka marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini diambil yang tadi diambil dari ayat Al-Quran yang tadi. Maksudnya dikanggo saling keriah dalam kebaikan. Kamu jangan enggak tahu sembahyang doa. Ini mah baik berdoa-doa. Apalagi berdoa. Terus kan? Nah itu. Jadi dia tahu dengan sembahyang. Sang berdoa ya non lama muni nonduk dengan sembahyang lah tau bidangnya. Itu dikanggo kau ya. Cida jalum kodek doang, diktalu kembi-kembi. Korban, ya lagu demi nyumbang semen jok merasa, satu sak semen. Tentu di lalu ngaji lagu usaha lancar, lalu ratu mulai madrasah ibtidaiyah mujahidin. Jadi baru Darul Mujahidin satu saat di negeri di Jawa Bejok. Tayo santren dia ni, nasi dia tayo santren si datang. Ada apa dengan sililan? Dia cuma baju amak lain untuk dia, dia baik dari masjid. Kakak ini waktu ni, sili kan, cuma baju amak, dia baik dari masjid amak. Kakak ini wah kami norak lu, jauh kan dia norak. Taman di masjid jadi baik. Oh, dengan no kerja atap, dengan daun saya, dengan saya taik masjid ya kan, muslimin dengan naik atap, manin nggak sekolah-kolah,
Ina belai ni lepang ulah lepang doa kekenan ni. Ina belai ulah lepang doa kekenan. Uli lasing. Ulah lepang doa kekenan. Gade. Mana ayat kan? Itu kan. Nah itu. Macam-macam cara yang padean teka-teki ni. Bawi haram, namun ketunu jamai. Bawi haram, namun tunu je halal. Yo angkat ni mana no? Ya, selong-selong babi itu haram. Lamun itu buah-buahan di laut, arang. Lamun tetunu halal. Namun tetunu halal. Ini lamun babi tunu ni. Yang lain-lain kalimat gitu ya. Jadi bawi haram, lamun satetunu ya lamun tetunu ya halal. Uli lain kalimat. Jadi ya Mas Namia, gitu. Berbeda-beda untuk cara kita mengarasa rajin puasa. Lamun tersuruh zikir ja uli dojo. Sembahyang uli separdu doang. Dimilih kasih sembahyang nang kali. Terawih separuh. Namun terawih separuh. Besok lalu bukit. Nah mana lalu entar terawih tetap berjapa sembahyang ni menurut tante. Tunggu paling dasar dengan Bismillahirrahmanirrahim meninggal. Sampai lain. Ngadut itu. Jadi harusnya batuha binasyatin, kerjakanlah sholat itu dengan segera bersungguh-sungguh, bersemangat. Jadi loyo-loyo. Nah itu, papan boy film jadi tedem-tedem belum balik. Bapak sembahyangnya unik doang ngangguk. Ketika di nojak pamelang marah. Nah itu jadi sholat pun ada bagiannya. Itu ada bagian wirid. Tiang mengkat kena wirid si batur dik semendik bani jadi pimpinan hezib. Bani Allahumma inna nas'aluka kanurun dengan dikir lain. Allahumma ya hayyu ya qayyum salikum ma yakun. Oh ni. Yang tangkap lewat sih. Mana dah saya sekali. Utasi mau keramat tasbih yang mencoba. Kalau itu tasbih keramat untuk manusia ni luar biasa. Kan? Aku ni kena wirid kelemak dikit. Jati bega belu nasib. Jati. Ala yang khalaqa walati rabi ala yang khalaqa. Baik. Ini enggak mau saya mudi. Mamu. Apa? Marah beli bajak belum coba beli perspektif. Jati wafat. Ya Allah, sebulan ini kita mau melek coba. Ya Allah, luar biasa. Aduh. Agak darah menurutan balik dengan ini. Insyaallah sampai 7 tahun lah. Luar biasa, tasbih. Jumat itu akan tempar waju. Kambing lepas lalu. Pada di jalannya nggak dua jangan ingat dulu ada tu. Ini kesan perempuan mudi ada. Di jalan ada mudi. Ingat dulu. Mau ketelek ini kesan. Nih. Kambing was sudah mudi pas kaki. Tenjo di mana? Nah, lagak bega mulai pengaruh dulu. Luar biasa. Mesti dia apa keramat. Ada betul tunjang pada keramat. Ini keramat betul tunjang. Yo keramat betul tunjang ini kan. Kemudian
Ai kalau manusia so mau berapa dah. Ai padahal lu keramat. Pacuan tapi anak. Pacuan kami tu jangan nak seloi demak kau tamat marasati. Dia merasakan antara dengan pegawai kau pantau diri dalam perempuan arah jadi merasa arah cari kena itu dengan lau sidai. Bayar sidai. Nonya, dia kau itu menggalakkan KB arah dua telubanan baru SD wandaran murid kan, yang berbeda dah. Asal kepala desa, yang program kami, yang KB doang, tapi sokol ke anak sih. Ini berbeda dah tadi. Tahu serempak ke rumah ni, dia tahu nyerempak saya sering. Tapi hati yang sering tak nyerempak lalu ini tak serempak. Kebengan doang. Nah, dia alhamdulillah tu matang di carapak begak penyari ya. Yang baru tahan bedoi 2 ekor. Baru 2 ekor. Baru 2 ekor alhamdulillah. Baru 2 ekor lagu. Ini kaca telu ledek di balis baru begelai je. Tahu bercerita sekecil dalam apa lucu lagu bagus lucu. Yang kadang Kapolres datang di balik untuk itu ziarah untuk corona lah. Ya, waktu itu corona. Naik ke kode beruga karena kode ledeket. Nah, kode ledeket. Tahu apa? Tidak begitu tua. Tahu datanglah uminya sampai Kalimantan ini. Mana RT dulu nih? Iya. Pastinya hadiah hadiah awet gati. Ini B. Yang kemakin nak kawin bawa puluh tahun, 16 tahun. Ini B. Ya rasa kau jauh teh. Oh Ustaz, ini anak yang belum besar ini. Bukan Pak Kapolres. Gimana? Ini kan yang paling muda. Astagfirullah. Jadi ini anak. Iya Pak Kapolres. Ya Allah saya tak nanya dari tadi. Saya kira cucunya. Yang ke-22. Nani umur setahun lebih sekali. Ya begini. Mana mau nisawani angkat. Aku ni tahu ni. Bapak nyopir dia. Kembali kalau ni kan. Iya nyopir motor kan. Nah, kembali yang salam baru jamaah ini, tiap-tiap orang itu mempunyai jalan-jalan tersendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia boleh kanggo saling kerja. Sila ambi tahu te sa parane sa ini idap ia tekuni. Seperti Bapak Maulana Syekh di dalam menentukan Bapak saya ilmu firasat jauh itu menentukan seseorang. Jari ini arah doang. Ni jari naik, ni jari ime, ni jari kentok, ni jari itu ada di bidangnya, dipakai pada bidangnya. Ini di bidangnya. Sampai ada orang pernah bertanya sama tiang sendiri. Waktu itu begini katanya, Ustaz, bagaimana kedekatan pelungguh dengan Tuan Guru Haji Muhsin Makbul? B lebih dekat lungguh daripada Tuan Haji Muhsin Makbul. Oh iya, memang kami akui beliau dekat ke Maulana Syekh, yang juga dekat kepada Bapak Syekh. Cuma kedekatan saya berbeda dengan kedekatan yang dipakai dekat oleh beliau, lain dengan dekatnya kepada saya. Nah, berbeda dah. Ya. Terkadang dia dipanggil, saya tidak dipanggil. Terkadang saya dipanggil, dia tidak. Terkadang kita dipanggil dua-dua kita. Terkadang tidak juga dua-duanya. Yang lain dipanggil. Jadi, jadi pelungguh sama-sama dekat sama iya, tapi kedekatan berbeda. Bapak menurut saya mengetahui watak-watak seorang, mengetahui apa tempat dipakai. Kalau dia misalnya, Haji Anas, nak aku zor isi angkup pengajian tono. Nah, kan? Onggih. Haji Muhsin dipanggil oleh Muhsin. Sini.
Anu perlu kena ke Haji Musim. Ini Haji Anas dengan anu ke Mekah. Dia utus sisi apaan si BB. Mana Mekah jadi BB. Ongkos saya. Nah itu kan lain. Dia dipanggil dekat juga ke pihak madrasah tono. Anu kita genteng deh, genteng. Ante genteng sabunan. Dan milih suruh Haji Anas tono si Pak Mose. Haji Anas ke genteng kendara tono. Tahu kayak baunya doang. Ini tengah genteng mulana. Thailand beda. Haji Anas tidak boleh kriya Haji Muhsin. Haji Muhsin tidak boleh kriya Haji Anas. Itu kan sama-sama bidang tempat kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekatkan diri kepada Nasih atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asalkan baik pekerjaan orang itu, dan kedek dengan indah, jangan kita terlalu marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kita wanti-wanti dari dulu. Ahbib habibaka haunama asa ayyakuna bagidaka yaumama wa abgid bagidaka haunama wa asa ayyakuna bagid habibaka yaumama. Dia ramane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah seseorang itu, jangan terlalu lebih. Jangan-jangan nanti suatu saat jadi musuh. Dan overacting selalu cerita rasis sedalam isi cerita. Senang boleh lah nyesal cerita. Nah ini sebaliknya, kalau Anda marah pada seorang, jangan terlalu marah habis-habisan. Jangan-jangan itu nanti jadi saudara kita, jadi teman kita, jadi menantu di tahun kan, menjadi sumbah deh. Nah itu wajah kedung santas itu sempat dengar begini, bukan ini ya Allah. Ini kisah tertuni jadi tampil-tampil tiga macam. Anak sopo dengan Nina yang kawan dengan Demit sebutan mama senang ya Allah si kedang bertijuan. Si kedang di mama karena nang sang punia sebutan mama dia bertiju berkoin doh si merikan. Kalau ia je semama apa biara tak ada. Sang lepasan jarang juga goyang jatuh. Saya kenal tongkatku di tanganku, tongkat Nabi Musa badek-badek ini. Cincin Nabi Sulaiman di tanganku, suara Nabi Daud di mulutku, cahaya Nabi Yusuf di mukaku. Siapa yang mandang sama saya pasti cinta sama saya. Meong-meong di tangan kau sini. Apalagi manusia saya juga terpuluh aku dah putar saudara apa ibu yang kelat dia dalam senina aja ismamu sama nulang yang kedekat yang berdat baik santan lanu wa abgid habibaka abgid bagidaka haunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Rasulullah punya bahasa manik nekat, merilah marahlah pada seorang tapi rim-rim dia, jangan sampai nanti dia menjadi apa? Menjadi temanmu, jadi pembantumu, jadi penolongmu. Itu justru itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan atau menceritakan atau memberitakan kita, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak pernah akan sama yang baik dengan yang tidak baik. Dari dulu zaman Raja Keculit sampai Raja Beliwui. Ya, tidak pernah akan sama antara yang baik dengan yang tidak baik. Tetapi idfa billati hiya ahsan, maka tolaklah kejahatan itu dengan secara yang paling baik.
Itu. Jadi fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka akan terjadi nanti insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang kau sangat benci itu, orang kau jawab itu akan menjadi teman sejawatmu yang paling dekat. Tapi ingat firman Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak diberikan seperti ini kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tapi tidak juga diberikan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai nasib yang luar biasa. Nah, itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan orang sabar yang bisa akan menolak kejahatan itu dengan kebaikan, itu orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarangan. Biasa kan? Lamun harus dengan tepat perayaan sih dengan misalnya. Nggak ambil barang kemana, nggak boleh berani ke. Bete awas. Nah, dia baik itu baik perayaan pada dia masa belia. Berperayaan beda lain lalu kanggo orang. Nah itu tidak diberikan oleh orang-orang yang bisa antuhsina ilaman asa ilaika, berbuat baik pada orang berbuat jahat padamu, tidak diberikan kecuali orang-orang yang sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Nah itu. Inilah yang kita cari. Alladzina sabaru atau zu hazzin azim. Makanya seperti tadi di menara benar-benar hayat tadloi aneh. Itu. Mana hayat tadloi asin. Mana hayat tadloi. Sehingga tidak ada suatu gesekan dan macam-macam itu. Memang ada yang baik, ada yang tidak. Dari dulu zaman Nabi Adam ada yang dikatakan Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, dua anaknya Nabi Adam sudah mulai kelahi. Apalagi anaknya Ahmad Sa'id, dia kelahi terus jual sampah. Nah itu. Jadi bagaimanapun memang dari dulu sampai sekarang. Marilah kita usahakan bagaimanapun jahatnya musuh kita lawan baik-baik, insya Allah akan menjadi orang baik. Contohnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Dasul. Waktu Rasulullah sedang tidur di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang namanya Dasul, orang kafir. Tidur, Rasulullah kemudian digantungkan, dia gantung pedangnya di atas pohon kayu. Diambil pohon kayu ini, diambil pedangnya di pohon kayu. Dibangunkan Nabi Muhammad. Siapa yang akan bisa menolongmu sekarang? Pedangnya sudah di tangan Dasul, sedangkan ini sedang tidur. Dibangunkan. Itu tapi semangat Nabi bukan semangat Ambon. Itu lekar terus. Itu ibadah. Lalu tidak. Apa kata Nabi? Siapa yang bantu mereka? Allah. Begitu kata Allah, gembarkanlah si Dasul. Jatuhlah dia punya pedang. Diambil pedang oleh Nabi. Sekira-kira kalau dia belum bagaimana nasib Dasul sekarang? Dan bayi jauh-jauh nulis. Nyawa dibalas nyawa, duka dibalas duka. Itu nimul aja. Baru mati nana. Pedang nyawa, kali itu bacungan ya. Itu. Kalau tidak jiwanya luar biasa Nabi Muhammad SAW, mana akan bisa akhirnya dilepas sama akal. Nah, kalau akan dibunuh, ini tidak ada artinya. Begitu dilepas, larilah ke kaumnya. Hai kaumku, ya Allah, inilah Nabi yang betul-betul. Mari kita ajak, mari kamu semua. Nah, itulah hikmahnya dari kesabaran Nabi itu untuk menghambat Rasul, menuaikan hasil yang luar biasa. Semua rakyatnya daripada Rasul masuk agama Islam. Itulah yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada artinya akan memarah, tidak ada ajakan membunuhnya, membunuh seorang menjadi kafir mati titik. Tapi Rasulullah SAW mempunyai perhitungan yang luar biasa. Begitulah cara Bapak Maulana Syekh mengikuti cara Rasulullah SAW. Pernah saya mendengar beliau mengatakan,
Dalam sebuah khutbah, Bapak saya mengatakan, mulai detik ini, mulai jam ini, hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, siapa yang pernah berdosa sama saya akan ampuni semuanya. Tidak mau seakan orang masuk surga, masuk neraka dengan sebab saya. Itulah jiwanya mau saya. Itu. Dari berapa tahun jadi seher, dirusakkan madrasahnya, diambil wakafnya, dibakar madrasahnya, itu semuanya dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Saya tidak mau melihat orang masuk neraka dengan sebab saya. Saya saringkan masuk surga. Terserah kalau masuk neraka masalah lain saya tidak tahu, tapi jangan sampai dia masuk neraka dengan sebab saya. Makanya yang turut pernah saya ucapkan sama teman-teman, mulai hari ini saya turut Bapak Maulan saya mengatakan, siapa yang pernah berdosa saya sampai umur sekarang ini, saya maafkan semuanya. Ada yang dinara dengan dosa, mau dosa dengan sebab saya. Dan ada orang masuk neraka sama saya. Alhamdulillah, dia mau turut bahasa Bapak Maulana Syekh. Itulah jiwanya, mirip dengan jiwa-jiwa Rasulullah, para nabi yang lain. Jadi pemaafnya dari orang yang bersifat pemaaf itu adalah orang yang pilihan dari Allah SWT. Biasanya hati kasar kita mau balas saja. Dia menonton, ada deh nomor mama lah, pokoknya sumbar kawin PKP satak juta. Sepokok saya dengan isi ya. Nah itu lalu pintu menteri itu macam-macam. Maka dia jual janji intan terus dari ini sakit janji intan. Dan pada sekolah main di tahu. Dari dia boleh berpacaran banyak-banyak, tapi satu yang bisa lupi. Tidak boleh kita bersuami semamut masih beraya, harap dengan berketuan kanggot berayan masih semamut. Ya Allah, jangankan masih berat, masih semamut, wah bersehat, masih hedah di teman kanggo berayan, masih jalan di tempat. Pokoknya di teman kanggo berayan, namun masih hedah. Kesayang duit, kesayang malik langsung berayan, tak boleh. Nanti setelah selesai edah, tunggu 3 kali suci. Buat kanjau berayan. Ini jangan dimana mati semangat. Masih semangat berayan. Ya Allah, neraka. Na'udzubillah min itu. Tidak boleh. Orang yang meninggal dunia suaminya, tidak boleh dia berhias-hias, berkincu-kincu macam-macam. Dalam tempoh 4 bulan 10 hari, ada yang tidak seteparan, cemoh lalu mati semamen. Tidak teparan itu mati semamen. Tunggu dulu 4 bulan 10 hari. Kecuali munting dalam guna keluar anak. Tapi kalau tidak munting, semuanya sudah digauli ataupun tidak, ataupun dia haid ataupun tidak dihitung haid, tapi dihitung 4 bulan 10 hari baru dia boleh menikah dengan orang lain. Tidak sadar menah di manjiwa buang sampai jering mama ni nanti dengan sadar tu jiwa no sing tanda santaran ngasih seteruk semama manubi sabar di pajak kamu tahun neruk dan kedua baik. Sabar dengan iman seteruk tahun neruk benda awak doang mereka mesin neno mesin juara cerita kali orang Aceh ada seorang yang seteruk umur 40 tahun tapi kanak 12 tahun seperti ya coba itu lagi tergurung ini kembi kan buangkan sanu ya kembi nih model yang kak ibu kelainan mesin sanu gak duga lalu ketua aja atas leman atas tuh leman pos ke atas toa dengar leman pos ke bawah aja tinggi nggak juga sok kembali namun mame milik dengan Nina Bajang ikhlas milik no dan ragu-ragu
dengan toa mun mele dengan kana bayang ini tatu mele ini aja nah itu menurut ikhlas mele no itu wah tentu mele tetapi sebaliknya kalau Nina umur 60 tahun Mama, umur 20 tahun aja nek satu dan mele no nek satu arah udang di Bali Batu mungkin ada hartanya atau ada kekayaannya ada pengaruhnya atau yang saya utang kaki dengan utang itu dia percaya ni umur 60 sama umur 20 je ada acak dua arak kena lainan anin arak itu je boleh istisna aran doja terkadang kan warak bagian tu daya tu lawan arak bagian lawan si daya noja mode umur de sanida dia 70 sama marah saya tahu pun mede nangkap mede ketawa anu keping tarpat ya harta keping harta hah wow ni mana ni anak noni itu pun bersih yo keping ya Allah kepalit marah penuh sanina dia keping di tahu tak kawin sadepeng itu kawin tak tahu kawin keboyak keping kepalitan sadar baru not nam kati mama oda pun nina tolak jak dik sadu tak milih tentu tahu lamun mama tolak nina banyak ya limun ini baik barang dende Allah arah batur lalu Allah batur angka sama lalu sama ini baru balik kita taruh lain ke ini apa mengebang dengan dia subuh orang baru lain terpenet dengan dia cakap pasang lemana coba lemana bang pasangan boleh tadi betul jangan bau ni dia loi anak baca sa olo lalu tok itu no mesinnya ya lan jamu jual diri ya cuma jamu lain no jamu sepeng boleh tahu kebenaran no ya tu yang tambah dengan lain itu nah jadi ya Mas Namia jangankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbeda-beda. Hidup kita di dunia saja ini berbeda-beda, kita punya cara-cara. Itu. Dikanggo kerja usaha ngatur. Apa tuh usaha lu? Anu kurang aja. Kurang aja. Pilih bati tuh kan. Ya, lamun entara enggak kurang aja. Saya berdua. Kan? Arah jual kacang, arah jual bawang, arah jual kentang, arah jual kutang, arah jual pedang, arah jual pisang, arah jual kelende, arah jual kedelai, arah jual tempat lele, arah jual pecel, arah jual apa, arah jual tekel, arah jual pentil, arah jual pantil, arah pentil, arah jual kopi, arah jual roti, arah jual besi, arah jual TV, arah jual TV, macam-macam, ya kan? Berbeda, ada jual beras, ada jual kertas, ada jual emas, ada jual tas, ada jual kulkas, ada jual kompor gas, ada jual macam-macam sih selaku jual gas, saya jual kertas, selaku jual beras, saya jual emas. Berbeda-beda kita dikanggo saya kriasilah. Memang kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencela satu di antara yang lain. Yang kita berbeda rupa, warna, ada segala-galanya. Inna akramakum innallahi atqakum. Maka pendidikan malah masih doa kepada Allah. Alhamdulillah. Kami sangat merasa dan sampai sekarang bagaimana pendidikan beliau. Saya dengan sakit seperti yang tadi itu dalam perjuangan. Kecuali kalau melanggar agama baru marah luar biasa maksudnya. Bahasa bapak saya umi Messi
Jeraang ino kenanya dari lalu salat nake aku kaku di agama. Jadi yang ada di cerita Bang itu kawinnya 7 kali. Ya. Ada namanya Nur Hasanah, ada namanya Raihan, ada namanya Zohria, ada namanya Adenia, ada namanya Fatmah, ada namanya Rahmatullah itu. Ada 7. Itu 7 banyaknya. Jadi itulah istri beliau. Tapi selalu dia tidak boleh kurang dengan 4 istri beliau. Cuma setelah meninggal Ummu Pakmah baru Bapak Hussein 3. Kenapa? Ummu Pakmah inilah mencarikan dia. Kalau kurang istri Bapak Hussein, dia yang kokoh mencarikan Bapak Hussein istri yang untuk yang ditinggalkannya. Yang mari cerai atau mati, ini kokohan lalu petang semamen apa? Semamen. Madu ni petang diri, ni petang tait, ni petang itu. Nampak naik daripada taksi. Makanya utuh dia punya badan. Waktu pernah digali orang saya ada 4 yang jadi sana, dia jadi sejarah dilebur coba. Apa badannya masih utuh. Itulah di antara kelebihannya. Itu. Yang tak bisa orang dia bisa. Kedong de kanggo. Cila baik. Baik tanda. Kamu lalu baik tanda lalu. Hebat. Ini tetap berdua ini. Arab mirip-mirip kembali. Arab mirip-mirip kembali sekali. Alhamdulillah. Ya pun menibal. Tahun tinduk kencang telu. Alhamdulillah. Tidak meranik ke badak. Tahu tak? Tidak badak dengan itu badak langsung. Meranik ke Kalimantan. Oh, laung ketu merari ya, di balik tebaran. Alhamdulillah. Parah mirip-mirip. Tidak tahu. Oh ini gampang. Ya aku nggak tahu. Lemak meneh, lemak. Peraturan awas. Sekarang peraturan tidak boleh istri kedua mendapat akte kelahiran, tidak bisa diakui kecuali dengan tanda tangan istri pertama. Buera di akhirat ada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh masuk surga istri pertama kecuali dengan tanda tangan istri kedua. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Maukah istri kedua untuk menaikkan? Tidak. Lain mudah. Enggak maaf, maaf. Tidak ada maaf bagimu. Sudah. Lain balik kembali karya ke jalan-jalan nanti sido di menaikkan. Nanti tertunda masuk surga. Kamu nggak mau tekan? Aneh, nggak mau sudah. Kira-kira ini boleh mati jangan doa. Itulah kan berbagi bagaimana luar biasa kerja. Dalam hadis mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imannya seseorang kecuali dia senang kepada temannya apa yang senangi sama dia. Teman Islam kan? Ajang sebab milik mama berkakak ini. Sebab tentu milik barang-barang kedembang kelas naik SD. Benar dan boleh. Nggak mau berbagi. Karena cinta itu bukan terbagi tapi bercabang. Oke. Bukan terbagi, bercabang. Lihatlah kalau bercabang, yang aslinya lebih besar daripada cabangnya. Yang tebing semangat merari bukan kurang cinta, tapi tambah cinta sama kita. Yang bercerita pengalaman. Cerita kan? Yang lebih cinta kita pada yang pertama daripada yang kedua, ketiga. Kenapa? Karena dia tahu lalu kekangen nanti di mana gelombang Malik menolak. Di mana julun dia tidak kena. Nah itu alhamdulillah. Jadi kita mengajak pada yang baik tentunya kan.
Jadi kita sama-sama, okay? Kita sama-sama. Bagaimanapun itulah namanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuna takdir, nuna Allah Subhanahu wa Ta'ala mau kita tidak ianya dia, hanya Allah lah tempat kita malah pokoknya segala apa saja yang kita inginkan, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kesulitannya, ini merasa doa, insya Allah mudah-mudahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan doa satu ijazah dari Bapak Moses, terutama kepada panitia dan yang lain-lain juga. Ada doa dari Bapak Maulana Syekh yang kami dijazahkan, yaitu salawat bentuknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma daqat illa farajallah. Lui tanpa sini dihitung lalu para prekeng lalu sini ini. Dindireke lui pokok itu. Di setiap kesulitan dan sering yang perhatikan itu, apapun kesulitan insya Allah madaqat illa wa farajallah, tidak ada kesulitan kecuali akan Allah akan mudahkannya. Nah itu, jadi saya dijazahkan oleh Bapak Moses, maka saya jazahkan logo kami semuanya sebagaimana Bapak Moses menjazahkan saya. Aja cukup. Nah itu, jadi lebih-lebih kepada panitia, insya Allah itu dan diamalkan, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan segala-galanya. Mungkin sekedar itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa kuning dosum awak dengan sampun bersepede, apa kuning puasalah dengan kamu menasa ampun lede. Sekian dan demikianlah. Allahumma biqadarihi sabirasat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi waghfirna wa baghi lana wa tarabatil lana fi dinina ma'alil qadri azawadakan, Rabbi waghfirna wa wafiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama wa zukil kulla halalan daima wa akhila كل شر ربنا اغفر لنا كل شر واكرم بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشر لواءنا ضد الوطن وبعثنا كريما من الفتن وهديا رجالا على السنن وانشرا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواءنا ضد الوطن وبعثنا كريما من الفتن وهديا رجالا على السنن وانشرا في العشايا والبكاء وصلاة الله عشا المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى الصوت المصابيح الغرف فتقبل سبحت فيها الأصابع أروات الجيش ما ينهمير على معاش ومآلك وباطني وظاهري أوراتك فسبحت فيها الأصابع أروات الجيش ما ينهمير على معاش ومآلك وعلى نياتي وباطني وظاهري يا جميل الصنع يا من كلما دائما الأمر جل دائما يا قياسا مستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نبيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا ذوما نبيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا ذوما نبيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا ذوما
المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحبه العتبة لما البرق ومنذ القلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا بركا مرحوما وتبركنا من هذا تبركا بركا معصوما لا نبينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك اللهم امنا واعف عنا ولا ترجعنا عنا والاسلام ولمن توفنا وانت راضنا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.